Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 fluida. Kita fokuskan pada materi tekanan hidrostatis. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 89 sampai 96 untuk siswa kelas 11 SMA. Kalian telah mengetahui bahwa wujud atau fase materi dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Zat cair dan gas dapat mengalir secara fisis, sehingga disebut dengan zat alir atau fluida. Fluida terbagi atas fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamis, yaitu fluida bergerak. Salah satu aplikasi konsep fluida dalam kedokteran adalah peletakan posisi cairan infus pada pasien. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah infus cairan yang terletak pada posisi lebih tinggi daripada tangannya. Jika posisi cairan lebih rendah dari tangan pasien, kemungkinan besar cairan darah akan mengalir masuk ke dalam kantong infus. Hal ini diakibatkan oleh tekanan cairan darah yang lebih besar dari tekanan cairan infus. Dengan meletakkan posisi kantong infus lebih tinggi, tekanan cairan infus akan meningkat dibandingkan dengan tekanan darah. Salah satu konsep yang mendasar dalam pembahasan fisika mengenai fluida adalah konsep tekanan. Ayo cermati. Bandingkan dua kasus berikut ini. Kasus yang pertama, seekor gajah dengan massa 6 ton berdiri menopang tubuhnya dengan keempat kakinya. Luas rata-rata satu kaki gajah adalah 200 cm². Kasus yang kedua, seorang karyawati dengan massa 50 kg berdiri di atas kedua kakinya yang memakai sepatu berhak tinggi. Luas hak sepatunya adalah 1 cm². Anggaplah berat tubuh karyawati terkonsentrasi pada hak sepatunya. Cobalah kalian membuat dugaan, manakah tekanan yang lebih besar bekerja pada tanah? Tekanan oleh satu kaki gajah atau tekanan oleh salah satu kaki karyawati? Berikan alasan kalian. Besaran tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu luas. Secara umum tekanan dituliskan sebagai berikut. P, tekanan satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Newton meter pangkat negatif 2. Sama dengan F, gaya satuannya Newton dibagi A, luas permukaan satuannya meter pangkat 2. Karena F itu sama dengan massa dikali percepatan, sehingga P sama dengan F-nya kita ganti dengan ini, M dikali A per A besar atau luas permukaan. Kalau tekanan gajah, masanya adalah 6 ton. 6 ton dikali percepatannya, kita tetap simbolkan dengan A, per luas permukaannya. Luas permukaannya di sini 200 cm². Kalau kita bandingkan dengan karyawati ini, tekanannya, masanya adalah 50 kg dikali percepatan per luas permukaannya, yaitu 1 cm². A-nya kita coret karena sama, cm-nya kita coret. Di sini satuannya tidak sama. Maka 6 ton ini kita rubah menjadi kilogram. 6.000 kg per 200 dibanding dengan 50 kg per 1. Kilogramnya kita coret. 600, 6.000 dibagi 200 sama dengan 30 dibanding dengan 50 atau 3 dibanding 5. Ternyata yang lebih besar adalah 5. Sehingga tekanan yang paling besar di sini adalah kaki karyawati. Ayo cek pemahaman. Letakkan sehelai koran di atas lantai yang datar sehingga seluruh permukaan koran menyentuh lantai tersebut.
Usaha yang besar dibutuhkan untuk menarik koran secara cepat. Mengapa demikian? Tekanan udara sebesar 10⁵ Pascal menekan luas permukaan kertas koran, sehingga menimbulkan gaya yang besar. Makin besar luas permukaan, makin besar gaya yang dialami oleh permukaan tersebut. Nomor 1, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair, baik pada dinding maupun dasar wadah. Kalian mungkin pernah memperhatikan dinding bendungan yang digunakan untuk menahan air. Dinding bendungan makin tebal dari atas ke dasar. Hal ini terkait dengan tekanan hidrostatis yang makin besar. Ayo berkolaborasi. Sebelum kalian belajar lebih lanjut mengenai tekanan hidrostatis, coba berikan prediksi untuk kasus berikut. Ketika pada botol berisi air dibuat beberapa lubang, yaitu lubang A, B, C, dan D, dengan posisi vertikal yang berbeda, maka tekanan air yang menyembur keluar pun berbeda. Menurut kalian, bagaimana kecenderungan kekuatan semburan atau tekanan air seiring dengan bertambahnya jauhnya posisi lubang dari permukaan fluida? Misalkan ini adalah wadahnya A, B, C, D, maka keluarnya air pada A tidak jauh dengan tempatnya. Dari lubang B lebih jauh, C tambah jauh, yang paling jauh adalah titik D. Kita perhatikan percobaan berikut ini. Sediakan botol air mineral, lalu lubangi dengan jarak tertentu. Isi air lalu tutup lubang menggunakan solatif. Cabut solatifnya dan perhatikan. Semburan pada lubang bawah lebih jauh dibandingkan lubang yang atas. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada zat cair atau dikenal dengan tekanan hidrostatis. Aktivitas 4.1. Jika kalian melakukan percobaan dengan langkah-langkah pada penyelidikan ini, saya jawab nomor 4 saja. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang A, jelaskan hubungan antara massa jenis fluida dengan tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Yang A, makin besar jenis fluida, maka makin besar tekanan hidrostatisnya. B, jelaskan hubungan antara kedalaman fluida dengan tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Yang B, makin besar kedalaman dari permukaan fluida, maka makin besar tekanan hidrostatik di titik tersebut. Bagaimana perumusan tekanan akibat berat fluida? Perhatikan gambar 4.5. Tekanan pada dasar balok dengan tinggi balok adalah H dan luas dasar balok adalah A. Maka tekanan hidrostatis pada kedalaman H dirumuskan oleh persamaan seperti ini. P total sama dengan PO. PO ini adalah tekanan udara luar ditambah ρ atau massa jenis zat cair dikali G percepatan gaya gravitasi dikali H atau kedalaman suatu posisi dari permukaan air. Ayo cek pemahaman. Perhatikan gambar 4.6. Titik manakah dari A, B, C, dan D yang mendapatkan tekanan hidrostatis terbesar? Karena titiknya adalah sejajar, kalau kita perhatikan permukaan airnya juga sejajar atau sama, maka titik A, B, C, dan D mendapatkan tekanan hidrostatis yang sama besar karena kedalamannya yang sama besar. Ayo berpikir kritis. Bagaimana proses penyedotan air hingga masuk ke dalam mulut kita? Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah anggapan bahwa naiknya cairan dalam sedotan karena kekuatan hisap dari mulut kita.
Seandainya kalian diberikan sedotan dengan panjang 11 meter secara vertikal ke atas, dengan asumsi kalian mampu mengembangkan paru-paru dengan maksimal saat menyedot cairan di bawah. Apakah kalian dapat minum cairan tersebut? Berikan penjelasan fasisnya. Proses penyedotan air hingga masuk ke dalam mulut, air naik ke mulut karena ada perbedaan tekanan udara antara di luar dan di dalam sedotan. Sedotan dengan panjang 11 meter menimbulkan tekanan hidrostatik sebesar 1000 dikali 10 dikali 11 sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Karena tekanan hidrostatis, rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho massa jenis zat cair yaitu 1000, G gaya gravitasinya 10, dan H ketinggian yaitu 11 meter. Maka didapat 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan tekanan sebesar itu, maka tidak ada perbedaan tekanan yang terjadi karena tekanan udara juga sebesar 1,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, sehingga air tidak dapat naik. Aktivitas 4.2. Siapkan 2 buah gelas berisi air minum. Pada gelas pertama terdapat sebuah sedotan yang kondisinya baik. Sedangkan pada gelas kedua terdapat sedotan berlubang kecil pada sisinya. Salah seorang anggota kelompok minum air dengan sedotan dari gelas pertama dan gelas kedua. Manakah yang lebih mudah, minum dengan sedotan yang normal atau sedotan yang berlubang? Berikan alasan kalian. Lebih mudah untuk minum dengan sedotan yang normal daripada sedotan yang berlubang, karena perbedaan tekanan yang besar yang terjadi antara dekat mulut pada air pada sedotan normal. Pengukuran tekanan gas. Tekanan hidrostatis diakibatkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada zat cair tersebut. Tekanan gas timbul akibat tumbukan antara partikel-partikel gas dengan dinding wadahnya. Bagaimana mengukur tekanan gas dalam ruangan tertutup? Salah satu aplikasi tekanan hidrostatik adalah menggunakan barometer untuk mengukur tekanan udara luar. Perhatikan gambar 4.7 di samping ini. Barometer sederhana terdiri atas suatu tabung di balik seperti gambar dan dicelupkan ke dalam wadah berisi raksa dengan massa jenis Rho raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Cairan raksa memasuki tabung hingga ketinggian H cm. Apa kaitan dengan ketinggian H dengan tekanan udara luar? Karena cairan raksa berada dalam keadaan statis, maka tekanan pada permukaan raksa H sama dengan 0, yakni pada titik A. Tekanan udara luar PO dengan tekanan pada titik B, tekanan cairan raksa dengan ketinggian H di dalam tabung bernilai sama. Sehingga kita dapatkan, jika cairan yang digunakan adalah raksa, tekanan raksa yaitu 13.600 kg per meter kubik dan barometer berada pada ketinggian permukaan laut, maka didapatkan ketinggian cairan sekitar 76 cm. Jadi, tekanan sama dengan Rho dikali G dikali H, maka P-nya sama dengan Rho-nya 13.600 dikali gaya gravitasinya 9,8 dikali tingginya, karena ini cm, kita rubah menjadi meter, 0,76, sehingga didapatkan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Percobaan pengukuran tekanan gas bisa dilakukan dengan gelas, air, dan lilin ini. Yang terjadi jika lilin ini nanti ditutup dengan gelas, apakah gelas ini akan meledak, ataukah naik ke atas, atau bagaimana? Marilah kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan apa yang terjadi. Ternyata ini yang terjadi, gelas tidak meledak, bahkan air yang di sekelilingnya gelas itu masuk semua.
di dalam gelas ini habis, maka lilin tersebut akan mati. Dan kenapa air ini bisa terangkat? Karena tekanan udara di luar gelas ini lebih besar, sehingga air bisa masuk ke dalam dan terhisap ke dalam gelas, karena disebabkan dengan besarnya oksigen yang ada di luar. Ayo cek pemahaman. Jika barometer sederhana menggunakan air, berapa ketinggian air di dalam tabung tersebut? Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Diketahui di sini, massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Gaya gravitasinya kita menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan tekanan air yaitu 1,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya ketinggiannya, ketinggian air. Kita jawab, tekanan sama dengan Rho kali G kali H. Tekanannya 1,1 dikali 10 pangkat 5. Rho-nya di sini 1000. Dikali gaya gravitasinya 9,8. Dikali H-nya yang dicari. Sehingga H sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1000 dikali 9,8. Sehingga didapat H sama dengan 11 meter. Demikian materi tekanan hidrostatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.